Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama di T Channel. Salam bahagia dan sukses selalu untuk Anda semua. Dan saya doakan semua teman-teman diberikan kebahagiaan, diberikan kesehatan, dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mereaksi salah satu channel dengan nama channel God Channel ya. GALZ ya, GALZ Channel, yang selalu memberikan informasi-informasi terkait timnas Indonesia dan pemberitaan-pemberitaan yang lainnya secara update. Menurut saya ini update sekali karena memang dari beberapa yang saya perhatikan gitu ya, di pemberitaan itu sangat bagus, sangat enak ya pemberitaannya. Jadi bagaimanakah informasi yang akan diberikan oleh God Channel ini? Mari kita simak bersama-sama. Judul yang diberikan oleh God Channel sendiri adalah Jepang. Cuma mereka yang kami waspadai, sisanya biasa aja. Indo versus Jepang, fix. Duel Asia vibes Eropa. Keren ya judulnya. Dan ini juga komen-komennya luar biasa nih. Semuanya positif. Saya salut sama timnas sekarang, itu udah pasti, tapi lewat komen ini saya sangat Teteh yang bawa narasi ini enak banget, iringan musiknya cocok banget. Tolong Teh terus update, saya tunggu terus info narasinya. Keren ya dari Ulinoha nih. Prapo timnas Garuda Indonesia go to World Cup, amin amin ya rabbal alamin. Oke, udah, mari kita simak bersama-sama ya. Sandy Walsh. Kemenangan 7-0 Jepang atas China seolah jadi bukti kalau tim Samurai Biru adalah tim terkuat di grup C. Dan memang harus diakui kalau dari sisi kedalaman skuad ataupun pengalaman, Jepang memang layak jadi unggulan pertama di grup neraka ini. Meskipun begitu, Jepang sendiri tampaknya tidak terlalu peduli dengan segala anggapan yang ada. Bagi mereka, fokusnya adalah bisa meraih poin maksimal di setiap pertandingan. Memang jika dilihat dari sisi pemetaan skuad, secara ranking Indonesia adalah yang terendah. Tapi faktanya, jika usia hanyalah angka, maka peringkat FIFA pun juga sekedar angka semata. Karena terbukti Bahrain bisa ngalahin Australia di kandang sendiri dan Indonesia bisa menahan Arab di kandang sendiri juga. Sedangkan China, ya emang bapuk sih. Tapi dari semua itu, penyerang Jepang, Takumi Minamino, mengakui jika laga melawan Indonesia adalah laga yang paling dinantikan olehnya maupun rekan-rekannya. Apalagi setelah Indonesia berhasil menambah kekuatan baru dalam diri Miss Hilgers dan Eleanor Renders, yang mungkin akan diikuti gerbong berikutnya. Pastilah membuat laga Indonesia versus Jepang menjadi duel Asia dengan vibes Eropa, mengingat 90% pemain Jepang adalah mereka yang main di Eropa. Jepang secara luar biasa sukses menghajar China dengan skor telak 7-0, yang mana itu cukup menyakiti hati fans China dan membuat senang fans Indonesia. Pasalnya China yang selama ini ngata-ngatain Indonesia yang terlemah sampai katanya bakal dibantai Arab, nyatanya justru mereka sendiri yang kena geprek. Dan Indonesia sukses menahan imbang pasukan Roberto Mancini 1-1 di Jeddah. Memang udah umum terjadi kalau laga pertama pasti berjalan alot dan penuh kejutan, tapi yang gak 7-0 juga kali. Nah, bagi Jepang sendiri, meskipun menang besar, namun tetap saja mereka tampak masih belum puas. Karena pastinya mereka ingin level lawan yang benar-benar menantang. Bukan sombong, tapi itu adalah cara Jepang untuk sebisa mungkin menjaga level mereka agar tetap di level yang diinginkan. Dan uniknya, laga melawan Indonesia justru menjadi laga yang paling dinanti oleh punggawa Samurai Biru.
Ya, menurut Takumi Minamino, kalau timnas Indonesia benar-benar akan tampil dengan skuad yang jauh lebih kuat, lebih siap dari sebelumnya ketika main lawan mereka. Hal itu lantaran ia tahu kalau kemungkinan besar di bulan November nanti Indonesia akan tampil dengan kekuatan yang lebih baru dengan masuknya Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Kemudian Minamino juga meyakini kalau pelatih Indonesia masih akan terus menambah pemain lagi agar skuad mereka lebih kuat. Maka dari itu, wajar jika ia dan rekan-rekan lainnya sangat excited menantikan laga versus Indonesia daripada laga melawan tim lain. Sebab kalau melawan tim selain Indonesia, sedikit banyak pemain Jepang udah paham gimana cara mereka main. Tapi kalau melawan Indonesia, itu akan jadi sesuatu yang baru dan dipastikan laga akan berjalan ketat. Indonesia tampak menakutkan dan mereka tampil apik di partai pertama. Sebagai negara, mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah barang sedetik pun di hadapan mereka. Ucap mantan terindah Liverpool itu dilansir dari Goal. Whispers all around, doubting every move, trying not to drown. Hold on to the hope, feel it in your veins. Even in the chaos, you'll break through the chains. Lost in the storm, winds are howling loud, trying to hold on, can't see through the clouds. Yap, apa yang diutarakan oleh Minamino sepertinya sejalan dengan apa yang pernah diutarakan oleh sang pelatih Hajime Moriyasu. Baginya dari segala aspek sepak bola Asia memang meningkat kualitasnya, termasuk Indonesia yang sejak dilatih oleh Shin Tae-yong mampu menunjukkan perkembangan yang positif. Bahkan ketika di Piala Asia, meskipun menang 3-1, Moriyasu mengaku kalau melawan Indonesia tidak semudah itu. Bahkan jika bukan karena penalti dan gol bunuh diri dari Justin Hubner, Jepang hanya mampu meraih hasil imbang 1-1. Itulah kenapa dengan skuad yang dinilai lebih bagus, Moriyasu meyakini Indonesia sebagai ancaman paling serius. Karena ya, secara permainan pasti berbeda dibandingkan Piala Asia dengan masuknya pemain baru. Kalau soal Australia dan Arab Saudi, ia mengaku lebih paham karena skuadnya nggak banyak berubah. Oh, itu ya. Doubting every move, trying not to drown. Hold on to the hope, feel it in your veins. Even in the chaos, you'll break through the chains. Lost in the storm, winds are howling loud, trying to hold on, can't see through the clouds. Ya, berkaca dari sisi kekuatan, memang kalau nantinya Indonesia bisa tampil dengan kekuatan baru, maka itu akan jadi duel yang vibes-nya Eropa banget. Mulai dari kiper, Indonesia punya Martin Pos. Lalu dengan masuknya Miss Hilgers, maka trio belakang kemungkinan jadi milik Justin, Jesus, dan Hilgers itu sendiri. Pos wingback kanan dan kiri akan diisi Sandy dan Calvin. Lalu di tengah, ada Nathan dan Tom Hayes sebagai penyeimbang. Nah, satu posisi free roll di belakang striker akan diisi Eliano Reinders. Tinggal 2 di depan nih. Kalau Ole Romeni bisa gabung, maka ia akan berduet dengan Wahaji di depan. Dan dengan skema 3-4-1-2 ini, harusnya Indonesia bisa memberikan perlawanan kepada Jepang. Ya, tunggu sebentar. Dan dengan skema Nah, kalau lihat dari komposisi pemain seperti ini ya memang ini sangat berkualitas. Ya mungkin kita sebagai pendukung timnas, apapun yang dilakukan PSSI mungkin kayak Eliano sama Mesilgers yang sebentar lagi akan melakukan pengambilan sumpah ya untuk jadi warga negara Indonesia dilancarkan, begitu juga oleh Romeni ataupun mungkin siapapun yang bisa mengisi posisi ini untuk di depan bersama Ragnar dan juga tanpa mengurangi hormat kepada pemain-pemain
pemain-pemain yang ada di bangku cadangan ya mungkin ya, itu juga akan menjadi tambah bersemangat, tambah bagus mainnya gitu, sehingga kan pada saat seperti ini tidak bisa bermain, artinya ya menggantikannya itu harus sudah siap juga gitu, dan itu tidak boleh melakukan kesalahan untuk bisa menjalankan taktik dari pelatih agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, lanjut. Dua ini, harusnya Indonesia bisa memberikan perlawanan kepada Jepang. Trying to hold on, can't see through the clouds. Ya, Voices in my ear, whispers all around, doubting every move, trying not to drown. Hold on to the hope, feel it in your veins. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya fokus sekarang bagi Indonesia adalah laga melawan Australia, dan semoga bisa meraih 3 poin. Karena jika kita Amin. berhasil meraih 4 angka dalam 2 laga, maka di bulan Oktober nanti kita bisa tampil dengan lebih percaya diri saat bertandang Iya. ke markas Bahrain dan China. Kalaupun Misil Girls dan Eliano prosesnya cepat, sudah pasti itu akan jadi keuntungan tersendiri. Tapi yang jadi tantangan pasti soal adaptasi, baik itu chemistry ataupun suhu. Karena di Iya. Bahrain kayaknya nggak jauh beda situasinya kayak di Arab. Jadi semoga Iya. Coach Shin bisa menemukan solusi untuk hal ini. Dan Iya. jika skuadnya udah ya minimal kayak tadi, harusnya 3 poin di kandang Bahrain dan China pun bisa. Intinya Iya. semuanya di Amin, grup C ini amin. bisa dikalahkan, kecuali ya Jepang itu. Karena ternyata Arab di bawah Mancini juga nggak sehebat yang orang bilang. Dan Australia pun juga sedang dalam masa transisi. Iya. So semua masih terbuka. Maka dari itu doa dan kerja keras agar Indonesia benar-benar bisa menciptakan sejarah baru. Iya. Pada dasarnya sampai saat ini mungkin pada saat pemberitaan ini kan memang Indonesia belum bermain ya, tapi hingga saat ini bahwa grup C ini sudah menjalani bermain untuk kedua kalinya gitu. Jadi ya kita sebagai pendukung hanya bisa berdoa dan mendorong timnas kita untuk bisa bermain lebih baik, lebih bagus, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, mungkin itu yang bisa kita dapat ya dari Galt Channel terkait pemberitaan Jepang yang begitu antusias ingin bermain melawan Indonesia, karena memang Indonesia para pemainnya itu sekarang agak sedikit berbeda dengan pada saat bertemu di Piala Asia. Tentu ini menjadi semangat buat kita, akan tetapi jangan terlalu menjadi merasa wah Jepang begitu menghargai kita sehingga kita menjadi overconfident juga, tetapi ini menjadi tambahan atau suntikan semangat buat kita bagi pemain semuanya, pelatih dan PSSI, begitu juga kita sebagai penonton pendukung timnas untuk bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan posisinya masing-masing, sehingga apa yang kita cita-citakan itu bisa kita raih dengan baik ya semuanya. Oke, terima kasih, itu aja mungkin yang bisa disampaikan saat ini. Selamat bertemu kembali di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, pamios.